Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Ini asli nih, demonstran asli ini. Ya. Pokoknya kalau bisa nyanyi darah juang, itu demonstran asli valid. Ayo kita pilih bersama Lumajang, maju makmur sejahtera, lanjut. Saya 96 itu lulus aliyah, langsung ambil kuliah di Surabaya. Oh, Di UIN aja ya. UIN sekarang, dulu YIN. Oh dulu YIN. Ning Vika. Kuliah di UNER, Cak. Bener. Betul. Ujian Lah, Cak, tes. Aduh. Enggak. Ambil jurusan Ilmu politik. ilmu politik jurusannya. Kok milih ilmu politik? Karena ayah saya waktu itu di politik kan. Maksudnya yang paling relate lah. Itu waktu itu Abah Rafiq sudah di partai politik? Sudah, Cak. Sudah. Di PKB? Malah udah selesai dari PKB kayaknya itu ya nggak sih? Oh, Tahun enggak berapa ya? sih? 2008. Oh masih. Sudah. Sudah. 2008 itu iya masih di PKB. Oh masih di PKB, ya betul. Iya, masih di PKB. Iya benar, masih di PKB, ya betul. Itu nyalek RI waktu itu, betul, seingat nyalek saya. DPR RI, betul. Nah, saya nyalek provinsi, Oh, iya, 2008 2009. betul. Jadi itu gara-gara Abah Rafiq masuk partai politik Yang terus paling relate dengan kehidupan saya, maksudnya kayak role model seorang anak itu kan pasti orang tuanya. Kalau anak perempuan itu pasti bapaknya gitu lah ya gitu. Akhirnya sudah saya ambil jurusan S1 ilmu politik. Nggak ada pikiran macam-macam apa? Nggak ada. Menurut saya itu menarik sih, Cak. Menarik daripada kayak yang lain jurusan gini. Saya dulu kan IPA. Nah, sama nenek saya itu disuruh kedokteran. Tapi saya malas, maksudnya bukan malas, maksudnya saya nggak mau gitu, Cak. Pengennya itu di jurusan sosial. Gitu. Iya. Nah, untuk jurusan sosial karena ada itu ya. Ada ketika di mana sekolah itu ya perilakunya begitu itu. Tapi kan aktif di organisasi, betul. Sekretaris OSIS. Betul. Ya itulah kan. Ya ilmu politik ya apa ya? Enggak jauh-jauh dari ngurusi organisasi, ngurusi kelompok-kelompok gitu. Betul. Menurut saya menarik lah ketika baca jurusan ilmu politik gitu, kayak jurusan ilmu sosiologi kayak biasa banget gitu ya. Kayak ilmu politik buat saya itu menarik sih gitu, pengen belajar. Bener gitu. ya? Iya, betul. Keren. Ngekos ya? Ngekos ya, di Gubeng Kertajaya dulu kosan saya. Gubeng Rere. Di Gang Reok namanya, kosan saya. Iya. Waktu itu banjir gak Surabaya? Banjir. Daerah UNER kan banyak yang banjir. Aku itu ngekos di kuliah di YIN itu ngekos di Gang Lebar. Itu daerah banjir, tapi pas kos-kosanku agak tinggi, jadi nggak banjir. Oke. Iya. Jadi dapat tempat yang pas lah. Ya pas aja, dan aku nggak pindah-pindah, satu tempat kos itu aja dari awal sampai selesai. Sampai lulus ya. Saya juga sih, Cak. Baru lulus itu baru pindah. Oh gitu ya. Di situ. Aku 96 lulus Man 1 Kota Malang itu langsung ambil YIN. Jurusannya, Cak? Sastra Arab. Aku itu memang dulu itu roto-roto nyastra. Lo temenan iki. Nyastra. Iya, suka buat puisi gitu, terus merangkai kata-kata gitu. Iya, aku itu dulu itu punya kayak buku harian gitu. Oh gitu. Iya, nyatetin tentang hidupku. Oh kayak journaling gitu ya, journaling. Iya. Journaling gitu ya. Aku tuh Alia udah buat puisi. Buat puisi, bahkan buat puisi Arab waktu itu. Ih, keren banget. Apa ya? Ya suka. Suka. Terus baca-baca novel gitu suka. Sejak kapan itu suka nulis puisi dan lain-lain? Sejak Alia. Oh, sejak Alia. Apa ya? Apa karena punya rasa cinta tapi tidak kesampaian? Apa begitu gitu ya? Ya enggak sih.
Tapi apa? Nulis itu memang suka nulis. Jadi saya nggak ada pilihan satu, nggak ada pilihan dua, jadi ya sastra Arab. Sastra Arab gitu aja. Dengan sangat optimis akan keterima gitu ya. Optimis banget keterima. Optimis lah. Karena tesnya waktu itu ya menurut saya masih bisa saya selesaikan dengan cepat. Jadi soal-soalnya apa ya? Selain bahasa yang mudah itu apa? Ya bisa lah, bisa. Keterimalah saya di YIN jurusan sastra Arab. Udah, karena waktu Alia itu di brainwash apa tadi itu soal sama mahasiswa itu udah langsung aktif ikut organisasi daftar PMI. Vika? Okay. Iya dong PMI saya. PMI Komisariat Erlangga ya. Keren-keren itu loh. Itu banyak tokoh-tokoh top itu. Betul. PMI Erlangga itu. Betul. Prof. Kacung Marijan. Itu dosen saya, Cak. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Ngajar ilmu politik beliau. Bu Gubernur itu Bu Kofifa itu. Desainer saya juga. Iya, itu PMI UNER. Keren-keren. Aku itu PMI IAIN ya sudah aktivitas hampir semua kegiatan aku ikut, termasuk di intra intra kampus. Aku tuh ekstra kampus di intra kampus itu. BEM apa ya kalau di IAIN apa? BEM sama ya. Aku tuh mulai teater ikut, lembaga pers mahasiswa Okay. ikut, teater itu pernah pentas sampai pentas ke beberapa kampus di luar Surabaya itu pentas. Terus lembaga pers mahasiswa aku tuh sampai jadi sekretaris redaksi, terus jadi pimret majalah, kan ada majalah kampus tuh. Iya. Sampai jadi ketua lembaga pers mahasiswa yang punya tabloid tingkat universitas. Gitu. Keren. Keren banget loh Cak. Iya. Keren banget. Nah, terakhir itu aku terpilih sebagai presiden BEM. Masya Allah. Jadi aku ini pernah menjadi presiden, tahu nggak sih? Presiden BEM. Presiden BEM. Nih Vika. Tahun berapa tuh, Cak? Tahun 99. Oke. Jadi masa-masa transisi reformasi. Oke. Aku 98 itu demo nih. Demo ya. Wah, sampai Jogja, sampai Jakarta Masya demo. Allah. Iya, naik kereta. Aktivis Naik kereta sekali. yang bayar separuh itu. Iya. Gandol itu pokoknya kalau ada kondekturnya kereta itu kita duduknya tidak di kursi tapi di antara gerbong itu. Nah, kemudian mahasiswa bayar seadanya uang sudah waktu itu. 5.000 ya 5.000, 10.000 gitu. Rombongan, masih bisa dulu. Masih bisa. Dan orang itu duduk maunya duduk itu sudah penuh semua kereta waktu itu. Banyak yang berdiri juga kan. Ya begitulah, sambil nongkrong, sambil bicara soal demokratisasi. Nah, begitu. Serius sekali lah. Iya, demonstran dulu. 98 itu sampai menduduki DPRD Provinsi Jawa Timur hampir seminggu. Kita menduduki. Tidur di Indrapura. Iya, tidur di Indrapura, betul. Kita minta dikirimi nasi gitu kan. Kan ada bagian negosiasi korlap-korlapnya gitu ya. Aku tuh waktu itu bukan korlap utama sih, tapi bawain teman-teman dari YIN yang demo itu. Anak waktu itu sekitar 700 gitu. Minta nasi 700 dikirim. Kalau enggak, koper semuanya dikoyang-koyang gitu semuanya. Dikirim waktu itu. Tapi memang masa reformasi, masa inilah ya. Masa semua se-Indonesia waktu itu fokus menangani demokrasi. Tidak hanya di Surabaya. Gimana nih Vika? Saya dulu aktif di PMI, Cak. PMI Erlangga. PMI UNER ikut Mapaba enggak? Ikut Mapaba lah, Cak. Oh iya kan mau masuk ya. Iya. Mapabanya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya ya? Iya, betul di Surabaya. Terus ikut pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan. PKD. Ikut PKD? Ikut. Pelatihan kader dasar. Betul. Tahun berapa sih?
Tahun 2008 kan saya masuknya. 2008. Oh, aku nggak jadi struktur ya sudah ya. Aku udah lulus S2 itu. Udah itu aktif ya di kegiatan-kegiatan PMI ya. Kajian. Kalau PMI itu banyak kegiatan seperti itu sih di UNER. Demo ya dulu ya? Demo lah, Ca. Aktivis masa nggak demo? Bener demo. bener. Ya walaupun nggak pernah jadi demo di mana? Indrapura lah, Ca. Surabaya. Tahun ya masa-masa kuliah 2009-2010 itu aktif-aktifnya. Aku DPR itu 2009 2010 ya. Oh iya betul, nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Enggak. Kok nggak bilang? Aku anaknya Baropek demo di DPR. Demo ya, jalan. Jalan lah, Cak. Long march itu dari UNER kan? Iya. UNER terus TP. Betul. Terus Jalan Tunjungan. Betul. Bubutan, ya, Tugu Pahlawan, baru Indrapura. Iya lah, Cak. Kalau nggak gitu nggak ada kenangannya kita jadi mahasiswa. Iya. Si. Apa itu lagunya itu? Darah Juang. Ya. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Keren itu. Masih hafal ya? Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami mengabdi. Mengabdi apa berjanji? Sih? Berbakti, Jauh. Padamu kami berbakti. Ini asli nih, demonstran asli nih. Ya. Pokoknya kalau bisa nyanyi darah juang, itu demonstran asli valid. Itu sambil jalan gitu ya. Iya. Diulang-ulang. Mereka dirampas haknya. Sudah lapar itu ya. Wah. Beneran lapar, Cak, jalannya jauh. Ya. Habis itu minta senior nasi bungkus. Iya. Itu merasakan sebagai seorang aktivis di kampus ya. Sama betul. Dong kita. Sama kan. Ya. Cak Torik juga dulu suka demo kan. Kalau aku 98. Wah. 98. Oh iya, 98. Aku 9 masuk kampus kuliah itu 96, menangis 98. Aku korlap. Wow. Korlap 98 sampai ke Jogja, sampai ke Jakarta. 98 itu kan paling legend lah demonya sih Indonesia. Banyak sih teman-teman seangkatan yang dulu 98 yang sekarang masih terus sambung ya komunikasi ya. Terutama Jawa Timur lah, Surabaya, Jawa Timur. Wah. Tapi dulu ya memang waktu itu euforia mahasiswa itu ya 98 demonstrasi. Iya betul. Ya banyak anak-anak yang sudah tidak fokus kuliah. Seangkatan kami ya waktu itu ya. Karena fokus. Iya, fokus demonstrasi. Jadi hari-hari itu demonstrasi. Karena fase mulai sebelum Pak Soeharto mundur itu, itu hampir semua kampus demonstrasi. Pagi demonstrasi, kemudian kadang nginep aku tuh duduki DPRD Jawa Timur itu. Berapa hari, Cak? Seminggu. Wow. Tidur di sana. Makanya kita maksain Pak polisi, teman-teman yang waktu itu tentara-tentara itu pokoknya harus kirim makanan. Tapi ada beberapa tokoh yang juga kadang bawa nasi goreng malam-malam makan nasi bungkus itu banyak. Simpatisan. Kadang dosen-dosen itu datangin kita ngirim. Karena dosen-dosen kita yang senior PMI itu juga dukung lah ya. Itu ngirimin nasi bungkus gitu. Aduh, itu senangnya luar biasa itu. Itu. Tidak terlupakan tuh ya. Tidak terlupakan. Oke, sampai akhirnya kalau saya lulus tahun berapa? Dari lulus S1? Tahun 2000. Saya itu ada kisah kisah yang bagi saya waktu itu sangat berkesan ketika di kampus. Ya. Saya itu 3,5 tahun selesai. Okay. Sudah ujian skripsi. Tapi karena saya jadi presiden BEM, saya
nggak wisuda. Sudah ujian skripsi, bayar SPP. Demi masa jabatan yang masih tersisa. Jadi ya bayangin kurang setengah periode kan, itu kan setahun kan. Masih menjabat presiden BEM, tapi udah ujian skripsi. Udah ada namanya di wisudawan. Ada sudah, buku wisudawan waktu itu sudah ada. Tapi aku ini udah bayar SPP. Jadi bayar SPP tapi nggak ada kuliah kan, bayar SPP aja ya, supaya tetap sebagai statusnya tetap mahasiswa. Waktu itu tidak merevisi skripsi. Jadi skripsi tidak saya revisi, jadi sehingga alasannya sehingga tidak daftar, belum menyerahkan skripsi ke pembimbing yang gitu. Ditandatangani. Dicari waktu itu Ustadz Gufron almarhum, dosen pembimbing skripsi saya. Dicari kata teman-teman, kamu digoleki Ustadz Gufron kok gak store skripsi ngono. Memang saya sengaja waktu itu sudah berkegiatan lah sebagai presiden BEM kan, keliling dari fakultas ke fakultas, itu banyak penggemarnya, junior itu kan. Presbem. Iya, presiden BEM kan banyak. Aduh. Gak mau kehilangan momen itu kan ya. Digemari junior itu. Ya praktis lah waktu itu sebagai presiden BEM menyelesaikan masa periodenya. Jadi di akhir periode sebagai presiden BEM itu saya terpilih dari 10 mahasiswa Indonesia yang dari kampus-kampus Islam untuk mengikuti konferensi mahasiswa Islam sedunia. Masya Allah. Itu yang menyelenggarakan OIC, Organization Islamic Corporation. Jadi organisasi kerjasama Islam. Itu kayak kumpulan negara-negara Islam gitu. Top. Itu terpilih pertama saya presiden BEM ya. Jadi Pak Rektor waktu itu Profesor Ridwan Nasir ya pertama memang memilih presiden BEM atau ketua pimpinan mahasiswanya. Kemudian yang bisa berbahasa Arab. Nah, aku ini jurusan sastra Arab. Jadi ya sudah klop lah kira-kira begitu. Iya, benar. Jadi nggak ada perdebatan. Nggak ada yang lain lah udah. Ada yang lain. Ya okay. Sudah akhirnya saya mengikuti konferensi itu. Di mana konferensinya? Pas bersamaan dengan musim haji. Masya Allah. Ya, bersamaan dengan musim haji. Jadi saya masih ingat ada 10 mahasiswa, tapi yang berangkat waktu itu sekitar 8 dari Indonesia, mewakili Indonesia. Dari UIN dari IAIN hanya Cak Torik ya? Ya dari UIN Surabaya, ya, tapi dari UIN Jogja ada, dari UIN Jakarta ada. Yunisma waktu itu tidak mengikuti proses administrasinya, dari Gontor ada. Seingat saya. Jadi dari beberapa perguruan tinggi Islam dan pesantren-pesantren terkemuka waktu itu, Lipia juga ada waktu itu. Seingat saya. Ikutlah saya konferensi mahasiswa Islam sedunia. Where is it? Apa ya? Waktu itu jadi tamu negara. Iya benar-benar. Jadi dari VVIP. Iya, betul. Iya. Jadi itu baru pertama naik pesawat, tahu nggak sih? Iya benar. Itu baru pertama naik pesawat, belum pernah naik pesawat sama sekali. Jadi bagaimana check in itu nggak ngerti, diurusin semua. Terus kita ini kan naik pesawat itu kursinya bagaimana itu kan nggak kebayang ya waktu itu ya. Akhirnya oke lah berangkat. Begitu musim haji saya di pesantren dulu tapi nggak belajar manasik haji. Betul. Ini urutan haji itu apa saja. Ya sudah pokoknya nggak mikir itu, bahagia luar biasa aja ikut konferensi mahasiswa Islam. Excited banget karena sedunia itu ya. Excited. Bangga lah. Saya sampai sebelum berangkat itu izin pamit ibu itu nangis sekali karena waktu itu ibu juga belum haji tapi saya sudah mendahului haji. Dulu begitu dikabari Pak Rektor itu langsung telepon lewat wartel itu. Oh iya wartel. Iya wartel. Dulu ada wartel. Telepon di rumah wartel. Habis telepon langsung sujud syukur di aspal itu sujud syukur gitu saya. Jadi konferensinya itu di Mekah. Iya, konferensinya di Mekah Madinah. Oh, Mekah Madinah. Jadi di sela-sela konferensi atau di sela-sela ibadah haji, kegiatan-kegiatan haji itu ada konferensinya. Jadi ada pembahasan soal at-tulab
al-alamiyah al-wasatiyah. Jadi kayak isu tentang mahasiswa Islam yang moderat, gitu. Itu ada itu. Jadi kita disuruh bercerita soal wasatiyahnya Indonesia gitu, moderatnya. Bagaimana kita di Indonesia mahasiswa-mahasiswa Islam. Ya waktu itu kita bicara soal bagaimana anak-anak mahasiswa Islam di Indonesia itu yang sudah belajar tentang hidup bermoderasi gitu. Karena dari negara-negara lain juga bercerita. Jadi itu satu-satu bercerita atau grouping? Ya grouping. Okay. Jadi ada pengantarnya ya. Okay. Dari negara Pakistan juga bercerita. Okay. Dari Brunei ada, dari Malaysia ada. Kemudian dari saya tuh masih ingat dari Pakistan tuh ada yang namanya mahasiswa itu namanya Bismillah. Masya Allah. Ya, man ismukal karim Bismillah. Ayo sah Bismillah. Jadi apakah betul itu nama Bismillah? Naam, ana Bismillah. Ewa itu apa? Iya, betulkah gitu? Hada tayyib, hada ini benar, ada ini baik. Gitu. Ayo naam, ana Bismillah. Bismillah. Terus masa ada nama anak ini namanya Bismillah? Betul. Jadi saya masih ingat itu. Jadi itu yang memorable ya. Karena namanya unik banget. Jadi bercerita kita bersama-sama satu bus gitu. Kalau waktunya tawaf kita didampingi oleh mutawif yang dari Saudi. Kalau kita ini kan kalau umroh kan mutawifnya dari Indonesia, itu dari Saudi. Jadi ya manggil kita pakai bahasa Arab. Ya walad, hayya bisra'ah, cepetan, ayo jalan. Nah, begitu. Ya berkesan sih. Itu itu unforgettable lah. Jadi merasa sebagai tamu negara dan berkesempatan ibadah haji. Waktu itu ya fasilitasnya terpenuhi. Betul. Wukufnya tidak di wukuf jamaah haji itu, wukuf di VVIP. Oh, tendanya beda ya? Oh, beda lah, semua buah ada gitu. Bener ini bener. Masya Allah. Ada masih foto-fotonya itu. Jadi bisnya kita itu ada tulisannya Duyuf Wizaratul Hajj wal Auqaf. Jadi tamu Kementerian Haji dan Wakaf. Itu tamu Kementerian Haji. Kan ada banyak tamu ya waktu haji itu. Ada tamu kerajaan, gitu ya. Duyuf Al-Mamlakah misalnya gitu ya. Ini saya tamu wizarah, tamu kementerian. Nah itu yang berkesan. Masya Allah, itu. Keren banget sih itu. Sebentar, hanya mungkin nggak sampai 2 minggu. Okay. Di Madinah cuma. Di Madinah berapa hari? Di Mekah? 2 malam. Itu kayak ibarat haji furoda gitu ya? Iya. Kalau jam sekarang. Lebih sih. Lebih ya. Harinya. Cuman fasilitasnya top lah. Top lah. Kelas mahasiswa ya. Iya betul. Mahasiswa zaman dulu itu kadang mandi, kadang enggak gitu. Ini tiba-tiba jadi tamu negara. Kementerian Haji ya. Aduh, itu yang paling berkesan. Itu di akhir periode saya, dan di akhir periode itu pulang dari haji langsung menyelesaikan skripsi. Yang lama belum direvisi itu sudah waktu itu langsung pulang dari haji menyelesaikan revisi skripsi, udah selesai dikoreksi, terus saya ceritalah ke pembimbing. Nah, baru ya pembimbing seneng akhirnya wah itu kesyukuran yang itu ada hikmahnya, tidak lulus dulu ya, yang min haitsu la yahtasib itu tidak terduga-duga. Biasa. Ya jadi bayar SPP lagi itu, nah itu salah satu satu kesyukurannya itu. Hikmahnya. Pulang haji itu gundul. Jadi akhirnya dalam beberapa minggu itu ada wisuda, saya langsung ikut wisuda. Ya masih gundul wisuda itu. Ya benar itu. Itu ikut wisuda itu dan ya bangga lah. Presiden BEM, kemudian selesai tugas sebagai Presiden BEM, baru selesai mengikuti kegiatan konferensi mahasiswa Islam sedunia. Dan merinding loh saya, Cak.
Keren saya sih, juga proud. Aku aja yang dengerin iya. itu proud of you banget sih, Ca. Iya, saya juga apa ya itu pengalaman yang Luar biasa luar ya. biasa. Nggak kebayang. Apalagi haji dengan fasilitas yang Ya, itu unexpected gitu iya, loh. iya. Yes, begitulah. Keren, Nah, itu keren. akhirnya lulus. Alhamdulillah. Kuliah. Tahun berapa itu lulus kuliah, Ca? Tahun 2000. 2000. Neng Vika lulus tahun berapa? 2012. Masuk 2008. Saya 3,5 tahun, Ca. 3,5 tahun, ngapain lama-lama di kampus? 3,5 tahun, Rek. 3,5 tahun kuliah. Sama dong, cuman aku kan bayar skripsi Iya, lagi. itu. Skripsinya apa? Skripsinya dulu tentang Lumajang. Apa itu? Deadlock-nya pembahasan APBD. Ingat itu banyaknya pembahasan deadlock waktu itu ya. Iya. Ya, waktu itu saya masih ingat sih ada problem politik yang tidak Nah, usai antara DPR dengan eksekutif betul, gitu ya. Ya, betul, ya, itu, saya ingat. itu yang saya bahas ya. Itu ya. Ya, Seru itu. seru dan narasumbernya kan ya itulah anggota-anggota dewan. Oh gitu ya. Ya, ke Pemkab juga. Apalagi Abah Rafiq waktu itu ketua partai gitu ya. Iya. Jadi Iya. jadi narasumbernya nggak susah. Nggak susah. Jangan-jangan narasumbernya Pak Johari. Iya, salah satunya. Dipanggil ke rumah. Iya. Keren tapi itu. Ya, itu menarik sih Itu- waktu itu. Itu jarang itu terjadi. Iya, betul. Itu jadi skripsi ya? Iya, jadi skripsi. Nilainya. Wih. Iya. Ada lulus lah ya dari Lulus. Universitas Airlangga. Ilmu Politik. Ilmu Politik, Fakultas FISIP. Ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Betul. pengujinya siapa? Pengujinya Pak Wisnu waktu itu sama Pak Priyatmoko sama Pak siapa ya? Tri namanya kalau nggak salah dosennya. Tapi kan UNER tuh keren-keren tuh dosen FISIP tuh. Keren. Ada Prof Hotman, Hotma. Hotmas Iya, ya, iya. oke, Prof Prof Kacu. Daniel Sparingga. itu Aduh, aku masih ingat. fans banget aku sih sama Prof Daniel. Aku Prof Daniel Sparingga itu dulu masih belum profesor ya, Ya, masih PhD, ya. masih baru lulus dari luar Luar negeri. negeri. Itu sering kita undang anak-anak PMI itu, Oh, ngundangin diskusi jadi itu narasumber. diskusi di bawah pohon, mau dia. Profesor Daniel Sparingga. Emang keren sih Keren, Prof dan- Daniel itu. Dan penyampaian politik logikanya itu Betul. banget. Dulu pas zaman ngajar zaman saya itu beliau jadi staf sus presiden. Tuh, keren Iya, sih. iya, Makanya iya. kita semua wah gitu. Iya, iya, Fans. iya, iya. Dan itu ilmu sosialnya sama ilmu sosial sama ilmu kenegaraan keren tuh dia. Iya, keren banget Prof Daniel Sparingga. Referensinya banyak. Oh iya sih ya, dia beliau Iyalah, dari luar dari negeri ya. negeri. Iya, iya. Lulus. Iya. Nah, terus Lulus terus saya nyari kerja dong, Cak. Sebenarnya lulus disuruh pulang biasa lah orang tua. Disuruh pulang lah ke Lumajang. Enggak masa udah kuliah di Surabaya pulang gitu waktu itu ya, masih idealis lah. Cari kerja, cari pengalaman. Waktu itu saya daftar ke bank, Cak. Ke bank yang paling gampang. mana ada hubungannya FISIP sama bank itu gimana? Nggak ada. FISIP Oh iya, kerja di enggak apa kok tiba-tiba mikir kerja di bank gitu? nggak ada sih. Jadi kayak waktu itu saya mau daftar S2, Cak. Jadi S2 harus sudah bekerja. Karena yang diambil MM. Kok bisa milih? Itu manajemen kan? Iya, manajemen. UNER. FISIP terus manajemen? Eh, Kok nggak dari S1 aja manajemen apa gitu? nggak, jadi kenapa nggak orang banyak nanya kenapa nggak S2 ilmu politik? Karena menurut saya sama sih ilmunya kayaknya di S1, setelah itu saya bisa belajar di luar. Gitu. Nah, kenapa saya butuh manajemen? Karena nantinya pengen usaha gitu. Jadi ya udahlah manajemen aja gitu pengennya. Begitu. Bukannya karena udah pikiran macem-macem gitu? Bukan karena mau kerja, mau apa gitu? Enggak. Waktu itu pilihannya sebenarnya hukum dan manajemen. Cuma ya pengennya manajemen. Biar beda, Jadi Cak. kuliah S2 dulu atau kerja dulu? Bareng. Kebetulan bareng. Jadi ketika ngelamar BRI,
Terus beberapa lama pendaftaran, saya daftar, pengumumannya itu sama. Jadi misalkan hari Senin itu saya baru masuk kerja, hari Minggu itu saya baru kayak orientasi MM gitu, bareng harinya. S2-nya di mana? UNER. UNER ya? Iya. Wih, keren loh. Itu kan tes gitu kan? Tes tulis, tes wawancara juga. TOEFL gitu kan? Iya, betul. Diterima ya? Diterima. Manajemen, magister manajemen. Terus. Sambil kerja? Kerja. Waktu itu 1 tahun saya jadi BRI. BRI? Betul, BRI Sidoarjo waktu Bagian apa? Customer service. Customer service? Betul. Customer service itu kalau orang mau komplain apa mau gitu. Mau buka tabungan. Mau ngajuin pinjaman. Tabungannya hilang. Betul. ATM-nya tertelan udah biasa aja gitu. Itu ngelayani itu? Ngelayani. Gimana kalau ngelayani itu? Coba. Iya. Selamat pagi Bu, dengan saya Lucita, ada yang bisa dibantu? Begitu, Ca. Standar layanannya, ada gitu standar layanannya. Itu diajari gitu itu? Iya, didiklat dulu untuk standar gitu layanan itu. Selamat datang di BRI iya, gitu. Selamat pagi. Iya, gitu ya. Mau nabung gitu. Silakan Bu, duduk gitu. Biasanya kita tanya mau apa. Kan kalau CS itu kerjaannya sebenarnya banyak banget, Ca. Karena semua produk kita lakukan. Ada masalah enggak, misalnya tabungannya di bawah suaminya gitu. Pernah. Iya. Jadi gini, ibu-ibu tuh datang komplain. Ini uang saya kok berkurang, hilang. Oh, udah marah-marah, udah emosi tingkat dewa kan. Oh iya Bu, baik, kami cek. Ibu ini betul nggak Ibu ada transaksi di ATM, kan ada kodenya Kak, ATM kode berapa gitu, lokasinya di mana? Ini Bu, ATM-nya di sini. Enggak pernah saya, jam segitu saya itu gini pokoknya saya nggak ngambil duit. Oke, baik Bu, kami cek di CCTV ya gitu. Akhirnya kami cek di CCTV. Hari itu juga bisa langsung cek CCTV? Bisa, sorenya lah gitu. Setelah selesai layanan kita biasanya bongkar CCTV bisa. Itu masih nunggu orangnya? Enggak pulang, nanti kita invite dia untuk datang setelah selesai semua nasabah. Tahu nggak Cak siapa? Anaknya ternyata. Anaknya yang ngambil? Iya, ini siapa Bu? Anak saya. Aduh. Iya. Kok terus gimana? Ya udah pulang Cak, ibunya anaknya sendiri yang ngambil. Aduh. Iya. Itu terjadi ya gitu ya, komplain-komplain gitu ya. Terjadi. Itu ibunya merasa dicolong uangnya kan sama anaknya. Berapa tahun kerja di BRI? 1 tahun, Jak. Tahun ya? 1 tahun. Ya itu di sana itu selain kita pelayanan, Jak, kalau udah tutup pelayanan, kita tuh ngerekap kerjaan. Selain itu kita tuh ngurus berkas juga, berkas pinjaman. Terus kayak agunan-agunan pinjaman. Jadi delosor di bawah gitu, Jak, muka-muka ruang berkas gitu. Pokoknya lo kan ada sendiri yang bagian kredit, orang yang nawarin kredit gitu. Ada, perumahan tapi kan, gitu. Ya, tapi mereka tetap ke customer service. Iya, tetap ke customer service karena kita yang tahu semua yang pegang berkasnya. Gitu. Jadi kalau tabungan terus dirobek itunya, terus suruh tanda tangan sambil nekan gitu. Iya, biasa ya itu. Setiap hari ya? Cak kerjaannya. Udah hafal di luar kepala, Cak. Kan itu bisa ngeliatin tabungan orang lain. Bisa. Oh gitu ya? Saldonya orang lain, pinjamannya orang-orang di mana bisa. Gitu ya? Waduh, bahaya ini, bahaya. Bahaya. Apa namanya? Rasanya kerja itu apa? Rasanya bekerja itu? Rasanya kerja itu sebenarnya itu kalau saya punya pengalaman baru, belajar banyak hal, apalagi kalau misalkan kerja di bank seperti yang saya lakukan, Cak, kan BUMN nih, udah punya sistem kan, nah itu yang saya banyak belajar lah gitu. Itu kan masih pegawai kontrak gitu ya? Iya betul kontrak. Bukan pegawai tetap? Bukan organik, bukan. Ada yang pegawai organik ya? Ada banyak. Itu prosesnya lama gitu? Prosesnya lama, tapi ya ada yang cepet juga. Kalau berprestasi ya tes. Oke. Gitu. Customer service ya. Iya, jadi kalau kita mau ke bank itu inget Nivika dulu nih customer service. Jadi saya nggak bisa dibohongin, Cak, gitu. Kalau misalkan saya sekarang komplain ke bank gitu, gini, Mbak, saya dulu pegawai bank, saya tahu gitu. Jadi nggak bisa dibohongin. Aduh, iya. Aduh.
Tapi sambil kuliah ya? Sambil kuliah. Nah itu sih sebetulnya yang agak padat lah gitu, Cak. Jadi Senin sampai Jumat kerja di BRI yang notabene setiap hari pulangnya malam. Jam 9 malam itu udah biasa pulangnya. Dari jam 7 pagi. Itu gak dihitung lembur? Tidak. Tidak, Cak. Tidak. Kalau ada acara-acara tertentu aja dapat uang lembur. Tapi ketika kan jam kerjanya 8 jam. Betul, tapi dianggap itu kita menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Begitu. Tapi sambil kuliah ya masuk kuliahnya Sabtu Minggu, Cak. Oh gitu ya. Ya, jadi kelas extension Sabtu tuh full day dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Biasanya hari Minggunya cuma setengah hari sih. Belum ada online dulu ya? Loh. Harus masuk ya? Harus masuk. Absennya pakai fingerprint gitu ya. Ketat banget pokoknya. Uner lah, mana? Tahu semua Uner. Ya. Akhirnya sampai tesis. Nah, akhirnya sampai tesis. Sudah sidang. Dan disitulah bentar. Kembali lagi dulu, Cak. Setelah 1 tahun kerja di BRI, saya resign. Pulang ke Lumajang. Oke. Saya ngurus tebu, Cak. Oh, kok ngurus tebu? Tebu. Iya. Jadi petani, Cak. Oh iya, Barofik ya. Pak Rofik. Bertani tebu, teman-teman, gitu. Bertani tebu ya? Betul. Ke sawah? Iyalah, Cak. Udah biasa. Ngurusi orang yang nebang tebu. Iya. Nanam tebu. Nebang, iya betul. Bakar tebu itu. Store tebu ke PG, iya udah biasa. Kan biasanya kalau panen terus dibakar gitu. Iya, biasa aja. Ikut ngelentek nih. Ngelentek. Aku padahal dulu itu ya, kecil itu. Aduh, senengnya kalau ada truk tebu itu pas berhenti. Waduh, seneng. Narik. Oh, itu masa kecil bahagia itu. Itu ngurusi petaninya, iya. Bayar apa? Petaninya. Bayar penebang. Iya, penebang. Iya, betul. Penebang betul, tebu gitu. Betul. Store ke PG. Iya, store ke PG, ke PG Jatiroto, ke Semboro. Loh, bukannya Jatiroto? Iya, karena biasanya overload, jadi kita ke beberapa pabrik gula. Harganya beda-beda gitu? Harganya beda-beda, ya beda-beda dikit lah. Gitu. Oh gitu ya. Semboro, Jatiroto, Pajarakan, beberapa pabrik gula. Naik truk? Pernah naik truk nggak? Pernah lah, Cak. Naik truk itu? Pernah. Iya, naik truk tebu? Pernah ya, nggak di belakang, di depan. Loh iyalah, masa di depan? Di belakang baru tebu ya. Iya, penebangnya baru di belakang. Pernah lah, Cak, naik truk. Naik truk itu? Iya. Saya akrab sama semua coba supir bayangin truk. S2 UNER. Numpak truk tebu ya? Nah, disitulah saya itu agak ada gejolak dalam diri saya. Maksudnya bukan enggak. Sebenarnya saya menikmati karena belajar banyak hal baru. Tapi ketika itu ternyata tahun 2013 akhir lah, itu baru dibukalah pendaftaran CPNS online. Oh. Gitu. Nah, saya kan nggak pernah dari lulus 2012 nggak pernah ikut daftar CPNS. Teman-teman tuh lulus langsung apply kan. Dulu daftarnya masih kirim kantor pos. Itu masih ngurusi tebu daftar? Masih keluar masuk PG itu. Wih, ini hidupnya nggak tertata banget ini. Saya suka nyoba hal baru ini gitu. Saya kuliahnya gimana? Nah, disitulah. Itu masih tengah-tengah kuliah kan 2013 akhir. Tapi udah sidang tesis? Belum, 2013 belum. Oh, belum 2013. Ya, belum, masih masa kuliah tuh. Nah, itu kalau di Lumajang ya sih setiap Jumat ke Surabaya, Senin kembali lagi bekerja. Nah, disitulah daftar CPNS online. Saya mikir ya udahlah online ini nggak ribet gitu karena teman saya itu daftar, teman-teman tuh pada daftar kok se-excited itu ya gitu daftar CPNS. Cobalah gitu. Tak cek ternyata gampang, tinggal upload gitu kan, Cak. Administratif? Iya, administratif. Ada tes ininya nggak? Tes potensi akademik? Ada, itu next. Oh, next ya, itu okay. Pertama itu administratif, upload doang. Upload aja. Setelah itu ternyata saya dipanggil, lolos secara administrasi gitu. Tapi sebenarnya motivasinya hanya ya mau ke Jakarta. Iseng aja daftar gitu. Aja. Karena mau ke Jakarta aja ya gimana sih ngurusin tebu setiap hari kan. Ya udahlah mau main lah sebentar gitu. Anak Lumajang pengen ke Jakarta gitu temen-temen banyak kan di Jakarta. Pada kerja di Jakarta. Iya. Yang seangkatan kuliah. Iya, seangkatan. Senior banyak juga di Jakarta. Oh ya banyak lah, senior kan? UNER banyak. Banyak banget gitu. Nah,
ya udahlah main ke Jakarta gitu biar ini refreshing juga. Yeah. Sebenarnya itu doang sih motivasinya, Cak. Ditanya sama ayah sama ibu itu daftar apa PNS, kalau keterima di Jakarta ngapain gitu kok jauh sekali gitu. Lah yang lapo Yohan? Ya itu tadi cuman mau main, Cak. Terus iki pancene anu rezeki lulusan. Jadi daftar lulus ini loh. Iya betul. Iya, rezeki lulus. Amin. Iki rezeki lulusan. Ya sudahlah, untuk sementara tidak jadi ustadz dulu. Iya, ini betul. Pensiun jadi ustadz. Sudah. Saya putuskan tidak melanjutkan jadi ustadz, jual sate. Iya. Sate. Oh enggak, jangan. Saya tuh sampai punya beberapa kitab yang agama lain yang secara abjad kebahasaan sama. Saya punya Injil bahasa Arab. Karena menjadi PNS punya banyak keterbatasan lah Kak. Akhirnya akhirnya saya memutuskan untuk nyalon anggota DPR RI dan mengundurkan diri dari PNS per Juni 2023. Iya. Itu sempet ditahan di kantor karena ditanya, udah beneran nih mau mengundurkan diri. Sudah dipikir-pikir lagi belum gitu. Akhirnya selama 1 bulan itu saya nggak diiyakan untuk mengundurkan diri.